Halo, selamat datang di video penjelasan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya Nicelia dan hari ini kita akan membahas apa itu pembelajaran berdiferensiasi, memberikan contoh keragaman anak di kelas, dan menyertakan teori pendukung yang relevan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari setiap siswa. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif sesuai dengan kesiapannya, minatnya, dan gaya belajarnya masing-masing. Nah, di dalam kelas, kita sering menemukan keberagaman yang sangat menarik. Betul bukan? Misalnya, ada siswa yang sangat pandai dalam berhitung, namun kurang dalam membaca. Ada juga yang sangat berbakat dalam seni, tetapi kesulitan dalam matematika. Selain itu, ada siswa yang lebih suka bekerja dalam kelompok, sementara yang lain lebih suka belajar secara mandiri. Nah, semua perbedaan ini membuat setiap siswa unik dan membutuhkan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Oke, lalu untuk mendukung konsep pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa teori yang relevan. Pertama, teori sistem ekologi oleh Uri Bronfenbrenner. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh interaksi dengan berbagai lingkungan, seperti keluarga, sekolah, dan komunitas. Bronfenbrenner membagi lingkungan ini menjadi 5 sistem. Yang pertama, mikrosistem. Itu adalah interaksi langsung seperti keluarga dan juga teman. Yang kedua ada mesosistem. Hubungan antara mikrosistem seperti hubungan antara rumah dan juga sekolah. Yang ketiga ada ekosistem, yaitu lingkungan yang mempengaruhi perkembangan individu secara tidak langsung, seperti tempat kerja orang tua. Yang keempat ada makrosistem. Ini adalah kebudayaan dan nilai-nilai yang lebih luas. Dan yang terakhir adalah kronosistem, yaitu perubahan lingkungan sepanjang waktu. Kita lanjut ke teori kedua, teori multiple intelligence oleh Howard Gardner. Gardner mengidentifikasi 8 jenis kecerdasan yang dimiliki setiap individu dalam tingkat yang berbeda-beda. Kecerdasan ini meliputi: pertama, kecerdasan verbal linguistik, kemampuan berbahasa dan mengolah kata. Kedua, kecerdasan logis matematis, kemampuan dalam berhitung, logika, dan pemecahan masalah. Ketiga, kecerdasan spasial visual, kemampuan dalam memahami ruang dan juga gambar. Keempat, kecerdasan kinestetik jasmani, yaitu kemampuan dalam koordinasi fisik dan gerakan. Kelima, kecerdasan musikal, kemampuan dalam memahami dan menciptakan musik. Keenam, kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan dalam berinteraksi dan memahami orang lain. Ketujuh, kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan dalam memahami diri sendiri. Dan yang terakhir, kecerdasan naturalis, kemampuan dalam mengenali dan mengkategorikan alam. Teori ketiga adalah Zone of Proximal Development atau ZPD oleh Lev Vygotsky. Vygotsky menekankan pentingnya bimbingan dan dukungan dalam mengembangkan potensi belajar siswa. ZPD adalah jarak antara apa yang dapat dilakukan siswa secara mandiri dan apa yang dapat mereka capai dengan bantuan orang lain. Dengan bimbingan yang tepat, siswa bisa saja dapat mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi daripada jika mereka belajar sendiri. Teori yang terakhir atau yang keempat adalah learning modalities. Modalitas belajar mengacu pada cara siswa menerima dan memproses informasi. Ada 3 modalitas utama. Pertama, visual. Belajar melalui gambar dan visualisasi. Siswa dengan modalitas ini cenderung mengingat informasi lebih baik dengan melihat gambar atau diagram. Kedua, auditory. Belajar melalui mendengar. Siswa dengan modalitas ini lebih efektif belajar melalui diskusi, mendengarkan penjelasan, atau rekaman audio. Dan ketiga adalah kinestetik.
belajar melalui gerakan dan pengalaman langsung. Siswa dengan modalitas ini belajar lebih baik dengan melakukan aktivitas fisik atau praktik langsung. Itulah penjelasan singkat tentang pembelajaran berdiferensiasi, contoh keragaman anak di kelas, dan teori-teori pendukungnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu kalian memahami pentingnya mengakomodasi perbedaan individu dalam proses belajar mengajar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!